Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, seluruh jemaat GBI Kebun Sirih yang sangat diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan kembali masuk di dalam ibadah minggu, walaupun ada jarak karena ibadah ini secara online, tapi saya percaya saat saudara mengikuti secara aktif, saudara ikut memuji menyembah Tuhan saat pujian penyembahan dinaikkan, dan saudara menyimak, mencatat, saat firman Tuhan disampaikan, saya percaya saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara, dan itu cukup. Karena saat Tuhan hadir, maka ada sukacita, maka ada kelegaan, maka ada harapan yang sungguh indah, dan juga yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan hari ini pesan Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ade Surya yang pasti akan memberkati kita semua. Dan juga kita akan mengikuti satu penjelasan singkat mengenai makna dari pandemi bagi saudara dan saya, orang-orang percaya. Siapkan hati saudara dan ikut aktif di dalam ibadah online ini. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami kepada-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, meriaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan keramaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku sama-sama kita katakan, Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, ini hidup kami. Mari sama-sama kita katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, meriaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan keramaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keajaiban
Mari sama-sama saudara dimanapun Anda berada saat ini, mari kita bertepuk tangan, memuji meninggikan nama Tuhan Yesus. Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa ajaib. Biar ini boleh menjadi doa kita, iman kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari yang percaya boleh bersama-sama kita serukan. Katakan pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Mari dengan iman dengan segenap hati bersama katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Boleh sambil angkat kedua tangan bersama dengan kerinduan katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan great is our God, great is our God. Yes, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang sanggup menyatakan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Satu kerinduan, satu hati kita bersama-sama. Kita mau sama-sama dipulihkan oleh Tuhan, saudara. Dimanapun Anda berada saat ini, saudara, mari sambil angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, saudara. Mari dengan kerinduan bersama kita katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat
simply come, longing just to bring something that of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you, Lord. Oh, we worship you, God, King of Kings, Jesus. Hallelujah, hallelujah. King of endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Yes, Lord.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online hari ini pada hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang ke-12. Nanti kita akan pelajari sama-sama dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kalau Bapak Ibu Saudara senang dengan judul khotbah, pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang bertekun di dalam iman. Sekali lagi, bertekun di dalam iman. Coba kita lihat sama-sama ayat firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang ke-12. Kita buka terlebih dahulu ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Garis bawahi kata perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita lanjut pada ayat-ayat yang berikutnya, saudaraku, Ibrani pasalnya yang ke-12 tidak bisa dipisahkan dengan Ibrani pasalnya yang ke-11. Kalau kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-11, maka kita akan temukan di sana bagaimana para pendahulu kita, para saksi-saksi iman yang luar biasa. Mereka karena iman mengalami mukjizat Tuhan, mengalami kebesaran Tuhan, mengalami kedahsyatan Tuhan, mengalami keagungan Tuhan. Mereka melihat hal yang luar biasa. Tapi tidak boleh lupa, karena iman, mereka juga mengalami penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Mereka mengalami aniaya, Bapak Ibu Saudara. Mereka mengalami siksaan karena iman yang mereka miliki kepada Tuhan. Jadi begini, karena iman mereka melihat mukjizat Tuhan, melihat kebesaran Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Karena iman juga mereka mengalami yang namanya penderitaan, mereka mengalami yang namanya aniaya. Nah, Ibrani pasalnya yang ke-12 ini menceritakan, atau kira-kira penulis Ibrani berkata seperti ini. Ini loh, bagian kamu sekarang seperti ini. Bagian kita yang sekarang ini hidup, kira-kira seperti ini. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, supaya kita boleh senantiasa bertekun di dalam iman kita. Kita bertekun di dalam iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, kita lihat sama-sama ya. Saya membagikan pada hari ini ada 5 hal ya, apa yang harus kita buat, yang kita kerjakan dalam kehidupan kita agar kita terus bisa bertekun di dalam iman kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, coba lihat Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Ini hal yang pertama, kita lihat sama-sama Ibrani pasal 12, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, saudara, inilah yang pertama ya, yang harus kita terus kerjakan dalam kehidupan kita untuk kita boleh senantiasa bertekun dalam iman. Alkitab mengajar kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi yang pertama, saudara, kita lakukan segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita buat, marilah kita kerjakan dengan mata yang tertuju kepada Yesus saja. Nah, apa yang dimaksud dengan mata yang tertuju kepada Yesus? Jawabannya sederhana sekali, ya. Mata yang tertuju kepada Yesus tuh kira-kira gambarannya apa saja yang saudara dan saya buat, apa saja yang saudara dan saya kerjakan. Baiklah kita mengerjakannya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Di situ dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kenapa kita mengerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Jawabannya sederhana. Sebab begini, kalau kita mengerjakan segala sesuatunya dengan dasar
kita buat hanya sekedar untuk menyenangkan manusia, hanya sekedar untuk menyenangkan semua orang. Saya ingin beritahu buat setiap kita bahwa manusia itu berubah-ubah. Manusia itu berubah-ubah, saudara. Artinya kita tidak bisa pegang manusia. Hari ini dia bisa berkata iya, besok dia bisa berkata tidak. Dengan kata lain begini, kalau kita taruh harapan kita, kalau kita taruh pondasi kita terhadap apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan, dalam hanya sekedar untuk menyenangkan manusia, maka yang terjadi kita akan mudah sekali kecewa dalam kehidupan. Nah itu oleh karena itu firman Tuhan mengajar kita, yuk lakukan segala sesuatu yang kita buat, apa aja, biarlah kita mengerjakannya hanya untuk kemuliaan Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, di masa-masa seperti ini, di masa-masa pandemi seperti ini, saudara, ada banyak hal yang berupaya untuk mengalihkan mata kita, ya, dengan ketakutan lah, dengan berita hoax lah, dengan berita gosip dan lain sebagainya. Tetapi hari ini saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk kembali sama-sama. Yuk kita introspeksi diri, kita kembali sama-sama, biarlah mata kita hanya tertuju kepada Yesus saja. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan mata yang tertuju kepada Yesus? Saudara, kita bisa lihat yuk sama-sama bagaimana sikap Yesus saat mengalami penderitaan, ya. Bagaimana sikap Yesus saat dia mengalami yang namanya penderitaan. Itu ada di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Tuhan Yesus telah menderita buat kita, dan dia telah memberikan teladan buat kita. Dan apa? Untuk apa dia berikan teladan buat kita? Supaya saudara dan saya bisa mengikuti jejaknya. Nah, coba kita lihat jejak apa yang dia berikan. Lihat ayat yang ke-22, di situ dikatakan demikian. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi di dalam penderitaannya, Yesus memberikan teladan buat kita. Meskipun dalam kondisi yang menderita, dia tidak berbuat dosa. Dalam keadaan yang menderita, tipu tidak ada di mulutnya. Dalam keadaan menderita, ia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Dia tidak membalas yang namanya ancaman dengan sebuah ancaman. Tetapi yang luar biasa, dalam penderitaan, Yesus memberikan teladan buat kita, yaitu menyerahkannya kepada Bapa, menyerahkannya kepada Dia, ya, yang menghakimi dengan adil. Nah, hari ini apapun situasi dan kondisi yang Bapak Ibu, Saudara dan saya semua kita alami, ya, baiklah segala sesuatu kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Semua yang kita buat, kita tanam, kita kerjakan bahwa dasarnya bukan sekedar untuk menyenangkan manusia, tapi biarlah senantiasa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita boleh meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam penderitaannya, dia tidak berbuat dosa. Dalam penderitaannya, dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi dia menyerahkannya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Demikian juga dengan kehidupan kita, baiklah kita menyerahkan segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami hari-hari ini. Yuk kita serahkan kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Bukan pasrah ya saudara, tapi kita berserah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu yang pertama. Ya, apa yang harus kita terus hidupi dalam kehidupan untuk kita boleh senantiasa bertekun di dalam iman. Yang kedua, apa yang harus kita terus kerjakan dalam kehidupan ada di ayatnya yang ketiga, saudara. Ayat yang ketiga berkata demikian, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
Jadi yang kedua, untuk kita terus bertekun dalam iman, Tuhan ingatkan kita lewat Ibrani pasal 12 pada hari ini. Yuk, biarlah kita mengingat Tuhan. Nah, ini dia. Biarlah kita mengingat Tuhan, mengingat Tuhan. Ya, ingat kasih Tuhan buat kehidupan kita. Ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat segala sesuatu yang Tuhan sudah buat, segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Oh, terlalu baik Tuhan kita, saudara. Ya, terlalu baik Tuhan kita. Betapa hebat dan luar biasanya Tuhan yang begitu hebat dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, kenapa kita harus mengingat Tuhan? Firman Tuhan berkata, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Nah, seringkali orang lemah. Seringkali orang putus asa. Karena seolah-olah dia hanya sekedar melihat hari ini apa yang terjadi. Dia lupa bahwa di masa-masa yang lampau, Tuhan sudah mengerjakan banyak hal dalam kehidupannya. Itu makanya di dalam kita perjamuan kudus, suka dikatakan dalam ayat firman Tuhan, biarlah ini diperbuat untuk mengingat akan aku, kata Tuhan Yesus ya. Mengingat akan Tuhan, mengingat akan apa yang Tuhan sudah perbuat, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan. Saya percaya sederhana, orang yang selalu mengingat Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan, mengingat penebusan Tuhan dalam kehidupannya, maka orang itu nggak akan mudah putus asa. Maka orang itu tidak akan mudah untuk lemah dan tidak akan mudah untuk dikalahkan oleh berbagai macam situasi dan kondisi yang terjadi. Karena itu firman Tuhan mengatakan dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata sederhana, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, biar ini semua yang ada dalam pikiran kita. Saya memaklumi kalau ada kekhawatiran, ada kegentaran, ada ketakutan di masa-masa seperti ini. Tapi jangan biarkan kekhawatiran, jangan biarkan ketakutan itu menguasai pikiran kita. Ingat akan Tuhan. Satu kekuatan yang seringkali saya kerjakan di hidup saya. Ketika mengalami tekanan dalam kehidupan, ketika mengalami goncangan dalam kehidupan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di masa di mana saya nggak tahu mesti berbuat apa. Yang selalu menjadi kekuatan yang bikin saya, seperti firman Tuhan katakan, tidak putus asa adalah ketika saya mengingat kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya. Itu menjadi kekuatan tersendiri. Ada kekuatan yang lahir di hati saya karena Tuhan begitu baik buat kehidupan saya. Saya percaya kalau Bapak Ibu mengerjakan hal yang sama, yuk ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan, ingat penebusan Tuhan, ingat semua yang Dia sudah buat dalam kehidupan kita. Maka saya yakin dan percaya, kita akan tetap kuat, kita akan berdiri teguh di tengah situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu poin yang kedua yang kita coba kerjakan terus dalam kehidupan kita, untuk kita bertekun dalam iman kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita lihat firman Tuhan di ayatnya yang ke-12 sekarang. Ya, ayatnya yang ke-12. Ini yang ketiga yang harus kita buat, kita kerjakan untuk kita terus bertekun di dalam iman, dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ayatnya yang ke-12 firman Tuhan berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Yang ketiga ini, saudara, kita diingatkan untuk saudara dan saya bisa saling menguatkan. Nah, ini penting ya. Sebagai orang percaya, kita diminta untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menggosip satu dengan yang lain, tapi kita diminta untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, memang secara situasi, secara kondisi hari-hari ini, kita tidak bisa bertemu secara live atau secara tatap muka, secara langsung. Tapi bersyukur oleh anugerah Tuhan, ya, bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Sekarang ada teknologi
di mana Bapak Ibu bisa saling berkumpul, bisa saling mendoakan dalam sebuah aplikasi untuk bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan, menyembah bersama-sama, untuk bisa saling mendoakan, saling menasihati bersama-sama. Karena saya menghimbau buat Bapak Ibu Saudara yang belum terlibat di dalam KUL atau di dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Gereja GBI Kebun Sirih, Bapak Ibu Saudara boleh ambil bagian di dalamnya, terlibat di setiap kegiatan-kegiatan yang ada Zoom di sana untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita bisa melihat bagaimana keberadaan saudara kita bisa melihat bagaimana keberadaan orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya rekan-rekan kita di gereja karena belum bisa bertemu, kita bisa berjumpa di sana. Dan saya yakin begini, kita berjauhan, tapi kita masih bisa tetap bersentuhan. Karena itu yuk saling menguatkan satu dengan yang lain, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah ini yang Alkitab katakan buat kita, ya. Oleh karena itu coba lihat dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, saudara, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kita lihat sama-sama Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Alkitab atau firman Tuhan mengajar kita demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi firman Tuhan mengajar kita, marilah kita saling memperhatikan. Ya, marilah kita saling memperhatikan. Saling mendorong dalam kasih. Tuh, dalam kasih. Bukan dalam kebencian, bukan dalam yang lain. Tapi yuk saling dorong dalam kasih. Dan dalam pekerjaan yang baik. Ini yang kita harus kerjakan sebagai orang percaya. Kita dalam kumpulan, kita dalam komunitas orang percaya. Tuhan mau saudara dan saya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang kuat, berikan kekuatan kepada yang lemah. Terus, satu dengan yang lain, kita terus saling menguatkan dalam kehidupan kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita untuk kita boleh senantiasa bertekun di dalam iman kita kepada Kristus. Ayatnya yang ke-15 dari Ibrani pasal 12. Ini poin yang keempat. Firman Tuhan katakan begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi yang keempat, untuk kita bertekun dalam iman, saudara dan saya harus senantiasa menjaga hati kita supaya jangan timbul akar yang pahit. Nah, ini dia. Ya, supaya jangan timbul akar yang pahit. Nah, sebab Alkitab berkata kalau sudah timbul akar yang pahit, waduh, dikatakan itu akan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, orang tuh kalau hatinya udah pahit, saudara, pasti akan mencemarkan banyak orang. Karena apa yang ada di dalam hati ini akan meluap lewat mulut kita. Makanya kalau hati seseorang pahit, maka seringkali yang keluar dari mulutnya itu adalah hal-hal yang senantiasa bicara tentang kepahitan, bicara tentang kekecewaan. Nah, hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk kita bertekun di dalam iman. Jaga hati kita, ya. Jaga hati kita supaya jangan timbul akar yang pahit dalam kehidupan. Nah, hari-hari ini di masa-masa sukar seperti ini, ya mungkin banyak kita yang dalam tanda petik berharap sama manusia, berharap sama keluarga untuk menolong dan lain sebagainya. Lalu singkat cerita ternyata yang kita harapkan bisa menolong ternyata tidak bisa menolong. Atau yang kita harapkan bisa menolong kadang-kadang begini, tidak mau menolong. Jadi kita kecewa karena kita taruh harapan kita di tempat yang salah. Kecewa. Sakit hati seringkali muncul karena kita menaruh harapan itu di tempat yang salah. Nah, hari ini taruhlah harapan saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berharaplah penuh kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan tuntunan kepada kita.
Karena ada harapan yang baru, ada kekuatan yang dari Tuhan. Hati yang penuh damai dan sukacita itu akan mendorong kita untuk kita berdamai dengan situasi. Untuk kita berdamai dengan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, itu yang akan membuat kita berpikir, itu yang akan membuat kita merenung, itu yang akan membuat kita terus bertindak. Apalagi yang bisa kita buat, apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sekarang ini sedang terjadi. Jaga hati saudara, supaya jangan timbul akar yang pahit. Karena kalau waktu timbul akar yang pahit, semangat kita pun mulai patah. Ya, kalau semangat yang patah, kita berkata itu kan mengeringkan tulang. Tapi terus jaga hati kita. Untuk hati kita boleh senantiasa terjaga, terlindung dari hati yang pahit, sehingga kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan hati kita tetap terjaga, hati kita dipenuhi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kekuatan yang dari Tuhan itu akan menolong kita untuk melewati situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang kelima, yang terakhir, kita lihat sama-sama firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-16 sekarang ya. Kita lihat sama-sama ayat yang ke-16. Ini yang kelima, yang terakhir. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi yang kelima ini kira-kira begini, jangan memiliki nafsu yang rendah seperti Esau. Atau dengan kata lain, menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat sementara. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan menghalalkan segala cara. Jangan memiliki nafsu yang rendah seperti Esau. Nah, ini yang terjadi. Seringkali begitu situasi, kondisi, tekanan datang dalam kehidupan. Untuk keluar dari tekanan, terkadang kita suka berpikir hal-hal yang membuat kita melanggar firman Tuhan, melanggar kebenaran. Yang penting saya bisa survive, yang penting bisnis saya bisa bangkit kembali. Masa bodoh dengan firman Tuhan, masa bodoh dengan yang lainnya, dengan kebenaran firman Tuhan. Oh enggak. Alkitab mengajar kita, jangan tukar hal yang bersifat kekal dengan hal yang bersifat sementara. Jangan kita memiliki nafsu yang rendah seperti Esau. Jangan pernah tukar hal yang bersifat kekal dengan hal yang bersifat sementara. Ketika Yesus diuji di padang gurun, Matius pasal yang keempat. Yesus lapar, lalu iblis berkata, ubah batu menjadi roti. Tahukah saudara apa jawaban Yesus? Manusia nggak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita bisa lihat, di tengah kelaparan yang amat sangat, Yesus tidak makan dengan cara yang iblis sodorkan. Hari ini saya mau ingatkan setiap kita, dalam situasi dan kondisi apapun juga, jangan pernah tukar hal yang bersifat kekal dengan hal yang bersifat sementara. Jangan memiliki nafsu rendah seperti Esau. Itulah yang saya bisa bagikan buat Bapak Ibu Saudara pada hari Minggu ini. Sama-sama bagaimana kita belajar bertekun di dalam iman. Alkitab mengajar kita bertekun di dalam iman. Yang pertama, biarlah segala sesuatu yang kita kerjakan, lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang kedua, ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat akan setiap segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saling mendorong dalam perbuatan kasih. Saling menolong satu dengan yang lain. Yang keempat, Tuhan ingatkan kita, jangan timbul akar yang pahit. Jaga hati kita. Dan yang kelima, jangan menghalalkan segala cara. Untuk survive, jangan menghalalkan segala cara. Please, jangan tukar hal yang bersifat kekal dengan hal yang bersifat sementara.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Biar firman ini boleh menjadi rema, firman ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Tuhan, Engkau tahu setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah pada hari ini yang mengikuti ibadah online. Apapun situasi dan kondisi mereka. Satu hal yang hamba percayai, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Aku percaya Engkau menyertai setiap mereka ya Tuhan. Tuhan, berfirmanlah buat setiap kami. Tuntun kami dengan firman-Mu. Arahkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jika ada yang sakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan kesembuhan ya Tuhan. Jika ada yang mulai lelah, mulai letih, mulai tidak semangat dalam kehidupan, aku berdoa, aku percaya Roh Kudus ada di dalam kami, memberikan kami kelegaan, memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Aku berdoa kalau ada di antara anak-anak-Mu yang berbeban berat hari ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, dan aku percaya Engkau menyertai kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada hari ini. Doa dan harapan saya semua bisa menjadi berkat buat setiap kita yang sudah menyaksikan atau mempelajari firman Tuhan, bahkan beribadah online pada minggu ini. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti ibadah online pada tanggal 21 Juni 2020. Firman Tuhan kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aruna Wirjolukito. Ibadah akan dimulai pada pukul 8 pagi dan dapat dilihat kembali pada jam-jam berikutnya. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda transfer ke rekening berikut ini. GB Kebon Siri telah menyalurkan bantuan kepada jemaat, pengerja, dan masyarakat sekitar GB Kebon Siri yang terdampak COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa sembako, hand sanitizer, makan siang untuk para ojek online, pemulung, anak jalanan, dan petugas kebersihan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan bantuan yang terdampak COVID-19, dapat menyalurkan ke rekening berikut ini. Demikianlah GB Kebon Siri News Flash minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah-Mu. Jika hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu melalui online. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk kami boleh menjalani kehidupan iman, pertandingan iman, dan kami boleh keluar sebagai pemenang karena mata dan hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Ade Surya Tarigan, berkati hamba-Mu berlimpah-limpah, keluarga dan juga dalam pelayanan ya Tuhan. Dimanapun beliau berada ya Tuhan, boleh menyatakan kasih, kuasa, kebenaran firman-Mu, sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyotara Harjo, dan keempat wakil Gembala. Kami juga berdoa buat Gembala Reon kami 1F, Gembala cabang kami di Kebon Siri, dan seluruh gembala-gembala kuliah ada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus memimpin, Tuhan terus menuntun kami gereja-Mu ya Tuhan, lewat gembala-gembala yang ada, untuk kami dipersiapkan menjadi umat yang layak mempelai-mempelai-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, dan juga yang menyaksikan ibadah online ini dimanapun mereka berada. Berkat anugerah kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah ya Tuhan, tercurah atas umat-Mu ya Tuhan. Kuatkan iman kami ya Tuhan, biarlah hati kami terus percaya kepadamu dan kami terus mengasihi-Mu. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap keluarga lepas keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua kami ya Tuhan.
Kami percaya semuanya di dalam penyertaan, perlindungan Tuhan. Berkati juga di dalam segala usaha, pekerjaan daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah COVID-19 ini berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan ya Tuhan, dan setiap hati boleh kembali kepada Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami, Pak Jokowi berkati ya Tuhan. Berdoa juga buat seluruh menteri yang ada, kepala daerah sampai ke daerah-daerah, desa-desa, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan sedang bekerja dengan dahsyat dan luar biasa bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan menerima berkat-Mu, kami siapkan hati kami dan kami angkat tangan kami untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Siapkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Kebon Siri yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.